Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama Ibu Nur Sofiah Munawaroh, bisa dipanggil Ibu Sofi. Selamat pagi anak-anak. Ada yang ingat kemarin Ibu memberitahukan bahwa hari ini kita akan belajar materi tentang apa? SPLDV, Bu. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari materi SPLDV atau Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kompetensi dasar 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Indikator dan tujuan pembelajaran. Indikator yang akan dicapai yaitu yang pertama, menemukan konsep SPLDV dan metode penyelesaiannya. Yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu menemukan konsep SPLDV dengan tepat dan metode penyelesaiannya. Yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi bersama, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV. Anak-anak, sudah ada yang tahu apa belum apa itu SPLDV? Belum tahu, Bu? Sebelum mempelajari materi SPLDV, anak-anak harus ingat terlebih dahulu materi kelas 7, yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel atau PLSV adalah persamaan linear yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat 1. Contoh, Y ditambah 4 sama dengan 12. Variabelnya yaitu Y dan berpangkat 1. Yang kedua yaitu 4T sama dengan 20. Variabelnya yaitu T dan berpangkat 1. Tidak ada yang berpangkat 2. Sedangkan persamaan linear dua variabel atau PLDV adalah persamaan linear yang mempunyai dua variabel dan tiap variabelnya berpangkat 1. Contoh, Y ditambah 4X sama dengan 12. Variabelnya yaitu X dan Y dan juga sama-sama berpangkat 1. Tidak ada yang berpangkat 2. Terus, kalau SPLDV apa, Bu? SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan yang terdiri atas dua persamaan linear dua variabel. Bentuk umum dari SPLDV adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C1. A2X ditambah B2Y sama dengan C2. A1, B1, C1, A2, B2, C2 adalah bilangan real. Agar lebih memahami tentang SPLDV, mari kita lihat sebuah permasalahan antara Dila, Ifah, dan Iza. Dila, Ifah, dan Iza berjanjian ketemu untuk pergi ke coffee shop. Iza, apa kabar? Ngomong-ngomong, Ifah mana ya? Aku baik, Dil. Mungkin Ifah masih di jalan. Hai Dila, hai Iza. Maaf ya, aku sedikit terlambat. Ayo kita ke coffee shop itu.
iya, aku tadi membeli 4 donat dan 2 kopi. Aku membayar Rp13.000. Aku tadi membeli 3 donat dan 1 kopi, seharga Rp9.000. Aku tadi membeli 5 donat dan 2 kopi, tapi aku lupa tadi membayar berapa. Berapa ya harga satuannya? Jadi, permasalahan yang dialami Ifah tadi dapat kita selesaikan dengan SPLDV ya anak-anak. Dengan menyelesaikan permasalahan menggunakan SPLDV, kita dapat mengetahui harga 1 donat dan 1 kopi. Bagaimana cara menyelesaikannya, Bu? Cara menyelesaikan permasalahan SPLDV tadi yaitu bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode substitusi atau metode mengganti. Yang kedua yaitu metode eliminasi atau metode menghilangkan. Yang ketiga yaitu metode campuran atau campuran antara metode eliminasi dan metode substitusi. Yang keempat yaitu metode grafik. Anak-anak, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita harus melakukan pemisalan terlebih dahulu. Misal, X sama dengan harga donat dan Y sama dengan harga kopi. Setelah kita melakukan pemisalan, lalu kita buat model matematikanya. 4 donat ditambah 2 kopi. Jadi model matematikanya yaitu 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. 3 donat ditambah 1 kopi yaitu menjadi 3X ditambah Y sama dengan 9.000. Setelah kita buat model matematikanya, lalu kita pilih metode pengerjaannya. Kita bebas memilih metode yang kita inginkan. Boleh menggunakan metode substitusi, eliminasi, campuran, atau grafik. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu metode substitusi. Kita tulis terlebih dahulu persamaannya, yaitu menggunakan permasalahan antara Dila, Ifah, dan Iza tadi. 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000 merupakan persamaan ke-1. 3X ditambah Y sama dengan 9.000 merupakan persamaan kedua. Dari persamaan 1 kita peroleh persamaan Y. 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Lalu 4X kita pindah ruas menjadi negatif 4X. Jadi 2Y sama dengan 13.000 dikurangi 4X. Sama-sama kita bagi 2, yaitu menjadi Y sama dengan 6.500 dikurangi 2X. Jadi persamaan Y sudah diketahui, yaitu Y sama dengan 6.500 dikurangi 2X. Lalu kita substitusikan ke persamaan kedua. 3X ditambah Y sama dengan 9.000. 3X ditambah kita masukkan Y-nya, yaitu 6.500 dikurangi 2X sama dengan 9.000. Kita kumpulkan variabel yang sama, yaitu X. 3X dikurangi 2X ditambah 6.500 sama dengan 9.000. X ditambah 6.500 sama dengan 9.000. X sama dengan 9.000. 6.500 kita pindah ruas menjadi negatif 6.500. Jadi X sama dengan 9.000 dikurangi 6.500. X sama dengan 2.500. Lalu setelah itu kita substitusikan ke persamaan 1. 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. 4 X-nya kita masukkan, yaitu 2.500 ditambah 2Y sama dengan 13.000. 4 dikali 2.500 sama dengan 10.000 ditambah 2Y sama dengan 13.000. Lalu 10.000 kita pindah ruas menjadi negatif 10.000. 2Y sama dengan 13.000 dikurangi 10.000. 2Y sama dengan 3.000. Lalu 3.000 dibagi 2. Y sama dengan 1.500. Jadi harga 1 donat sama dengan 2.500 dan harga 1 kopi yaitu 1.500. Jika Ifah membeli 5 donat dan 2 kopi, berapakah Ifah harus membayar?
Jadi 5x ditambah 2y sama dengan x-nya kita masukkan yaitu 5 dikali 2500 ditambah 2 dikali y-nya kita masukkan yaitu 1500. Hasilnya yaitu 15.500 rupiah. Jadi IFA harus membayar sebesar 15.500 rupiah. Yang kedua yaitu metode eliminasi. Ada sebuah permasalahan, jumlah buku A dan buku B adalah 50 eksemplar. Harga satu eksemplar buku A yaitu Rp3.000 dan harga satu eksemplar buku B yaitu Rp5.000. Semua buku tersebut diborong oleh sebuah perpustakaan. Tentukan banyak setiap buku jika pengelola perpustakaan tersebut harus membayar Rp180.000. Cara menyelesaikannya yaitu kita lakukan pemisalan terlebih dahulu. Misal, A sama dengan banyak buku A, B sama dengan banyak buku B. Lalu, diperoleh model matematikanya. A ditambah B sama dengan 50, merupakan persamaan ke-1. 3.000 A ditambah 5.000 B sama dengan 180.000. Lalu, sama-sama kita bagi 1.000 menjadi 3A ditambah 5B sama dengan 180, merupakan persamaan kedua. Kita eliminasi atau kita hilangkan A terlebih dahulu. Lalu persamaan 1 kita kalikan dengan koefisien A dari persamaan 2 yaitu 3. Dan persamaan 2 kita kalikan dengan koefisien A dari persamaan 1 yaitu 1. A ditambah B sama dengan 50. Kita kalikan 3. A dikali 3, 3A. Ditambah B dikalikan 3, 3B. 50 dikalikan 3 yaitu 150. Lalu ke persamaan kedua. 3A ditambah 5B sama dengan 180. Kita kalikan 1. Hasilnya yaitu 3A ditambah 5B sama dengan 180. Lalu persamaan 1 dikurangi persamaan 2, yaitu kita hilangkan A-nya. 3A dikurangi 3A hasilnya 0. 3B dikurangi 5B yaitu hasilnya negatif 2B. Dan 150 dikurangi 180 hasilnya yaitu negatif 30. Negatif 2B sama dengan negatif 30. B sama dengan negatif 30 dibagi negatif 2. B sama dengan 15. Lalu kita hilangkan B-nya. A ditambah B sama dengan 50. 3A ditambah 5B sama dengan 180. Persamaan 1 kita kalikan dengan koefisien dari variabel B persamaan 2 yaitu 5. Dan persamaan 2 kita kalikan dengan koefisien B dari persamaan 1 yaitu 1. Caranya seperti kayak yang tadi. A ditambah B sama dengan 50. Kita kalikan 5. A dikalikan 5, 5A. B dikalikan 5, 5B. 50 dikalikan 5 yaitu 250. Kepersamaan kedua yaitu 3A ditambah 5B sama dengan 180. Kita kalikan 1. Hasilnya yaitu tetap 3A ditambah 5B sama dengan 180. Lalu persamaan 1 dikurangi persamaan 2 yaitu kita hilangkan B-nya. Jadi 5A dikurangi 3A yaitu 2A dan 250 dikurangi 180 yaitu 70. 2A sama dengan 70. A sama dengan 35. Jadi banyak setiap buku jika pengelola perpustakaan membayar Rp180.000 yaitu banyak buku A adalah 35 eksemplar dan banyak buku B yaitu 15 eksemplar. Yang ketiga yaitu metode campuran. Ada sebuah permasalahan, Rima dan Lucy mencatat waktu yang mereka perlukan untuk berlari mengelilingi lapangan. Rima memerlukan waktu 5 detik lebih lambat dibandingkan dengan waktu yang diperlukan Lucy. Jika jumlah waktu yang mereka perlukan 175 detik, tentukan waktu yang diperlukan Rima. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan terlebih dahulu R sama dengan waktu yang diperlukan Rima, S sama dengan waktu yang diperlukan Lucy.
diperoleh model matematikanya. R dikurangi S sama dengan 5. Memakai tanda negatif karena Rima memerlukan waktu 5 detik lebih lambat dibanding Lucy. Persamaan yang kedua yaitu R ditambah S sama dengan 175. Lalu kita eliminasi atau kita hilangkan R-nya. R negatif S sama dengan 5. R ditambah S sama dengan 175. Lalu persamaan 1 dikurangi persamaan 2 yaitu kita hilangkan R-nya. Jadi negatif S dikurangi S hasilnya yaitu negatif 2S. 5 dikurangi 175 yaitu negatif 170. Negatif 2S sama dengan negatif 170. S sama dengan negatif 170 dibagi negatif 2 yaitu hasilnya S sama dengan 85. Setelah itu kita substitusikan nilai S ke persamaan 1. R dikurangi S sama dengan 5. R dikurangi S-nya kita masukkan yaitu 85 sama dengan 5. Negatif 85 kita pindah ruas menjadi 85. R sama dengan 5 ditambah 85. R sama dengan 90. Jadi, waktu yang diperlukan Rima adalah 90 detik. Jadi, seperti itu ya anak-anak cara penyelesaian SPLDV menggunakan metode campuran. Sampai di sini, kalian paham? Kita lanjut yaitu ke metode yang keempat, yaitu metode grafik. Ada sebuah permasalahan. Di sebuah toko ikan hias, Rio dan Denny membeli ikan yang sama, yaitu ikan mas dan ikan cupang. Rio membeli 3 ikan mas dan 1 ikan cupang seharga Rp15.000. Denny membeli 1 ikan mas dan 1 ikan cupang seharga Rp7.000. Berapa harga 1 ikan mas dan 1 ikan cupang yang dibeli oleh Rio dan Denny? Cara penyelesaiannya yaitu kita lakukan pemisalan terlebih dahulu. X sama dengan harga ikan mas, Y sama dengan harga ikan cupang. Lalu kita peroleh model matematikanya. Kita tulis terlebih dahulu persamaannya. 3X ditambah Y sama dengan 15.000. X ditambah Y sama dengan 7.000. Lalu 3 angka 0 di belakang kita simpan terlebih dahulu menjadi 3X ditambah Y sama dengan 15 merupakan persamaan ke-1. X ditambah Y sama dengan 7 merupakan persamaan kedua. Lalu kita misalkan X dan Y-nya sama dengan 0. Ke persamaan 1 dulu ya. 3X ditambah Y sama dengan 15. Kita misalkan X-nya dengan 0 terlebih dahulu. 3X ditambah Y sama dengan 15. 3X 3 dikalikan 0, 0. Lalu ditambah Y. Y sama dengan 15. Jadi X-nya yaitu 0 dan Y-nya yaitu 15. Lalu kita misalkan Y-nya sama dengan 0. 3X ditambah Y sama dengan 15. Jadi 3X sama dengan 15. X sama dengan 15 dibagi 3 yaitu 5. Jadi diketahui X-nya 5 dan Y-nya 0. Lalu kebersamaan kedua. Sama seperti cara yang tadi, yaitu X ditambah Y sama dengan 7 merupakan persamaan kedua. Kita misalkan X-nya sama dengan 0. X plus Y sama dengan 7, jadi Y-nya sama dengan 7. Jadi X-nya 0 yaitu Y-nya 7. Lalu kita misalkan Y-nya sama dengan 0. X ditambah Y sama dengan 7. X sama dengan 7, jadi X-nya 7, Y-nya 0. Setelah itu kita buat grafiknya. Kita gambar titik-titiknya pada persamaan 1. Titik yang pertama yaitu 0,15. Titik yang kedua yaitu 5,0. Lalu kita tarik garis dari titik pertama ke kedua. Lalu masuk ke persamaan kedua. Titik yang pertama yaitu 0,7. Titik yang kedua yaitu 7,0. Lalu kita tarik garis dari titik pertama ke kedua. Dari grafik kita dapat mengetahui titik potongnya yaitu berada di 4,3. X-nya yaitu 4 dan Y-nya yaitu 3.
Lalu 3 akan 0 yang tadi kita simpan kita tambahkan menjadi X-nya yaitu 4.000 dan Y-nya 3.000. Jadi harga satu ikan mas yaitu Rp4.000 dan harga satu ikan cupang yaitu Rp3.000. Bagaimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, jika belum ada, coba kalian kerjakan latihan soal yang akan Ibu berikan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk tadi, dan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing ya. Baik anak-anak, waktu pengerjaan sudah habis. Silahkan kalian kumpulkan di meja Ibu. Dari penjelasan tadi, ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Jadi, SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan yang terdiri atas dua persamaan linear dua variabel. Cara menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan SPLDV yaitu yang pertama, kita melakukan pemisalan terlebih dahulu, Bu. Yang kedua, kita buat model matematikanya. Yang ketiga yaitu kita menyelesaikan permasalahan dengan metode yang diinginkan. Bisa menggunakan metode substitusi, eliminasi, campuran, atau grafik. Jadi seperti itu, Bu, kesimpulannya. Nah, benar sekali, Nak. Yang lainnya sudah paham semua kan? Jika sudah paham, mungkin cukup sekian materi hari ini. Jangan lupa kalian pelajari materi hari ini dan juga bab berikutnya ya. Belum ada yang ditanyakan, Bu? Baik, Bu. Baiklah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.